Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf selama 20 hari. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya beliau hanya beriktikaf selama 10 hari. Kemudian malaikat Jibril juga mengajarkannya Al-Quran sebanyak 2 kali, padahal sebelumnya hanya sekali. Dan pada Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya tidak tahu, mungkin saja saya tidak berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini selamanya." Kemudian di Jumrah Aqobah beliau juga bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian. Mungkin saya tidak sempat pergi haji lagi setelah tahun ini." Kemudian turun pula surat An-Nasr pada pertengahan hari-hari tasyrik. Beliau tahu bahwa itu tanda perpisahan dan ucapan duka bagi dirinya. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Uhud. Lalu beliau mendoakan syuhada Uhud, seakan perpisahan kepada orang-orang yang hidup dan yang telah mati. Kemudian menuju mimbar dan berpidato, "Aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh, sekarang aku telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh, aku tidak takut kalian berlaku syirik setelahku. Akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia." Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga pergi ke perkuburan Baqi, lalu mengucapkan salam kepada penghuninya dan memintakan ampunan untuk mereka. Pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit kepala dan merasakan panas yang sangat. Begitu seterusnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit selama 13 atau 14 hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mengimami sholat berjamaah sekitar 11 hari. Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian parah. Dia bertanya kepada istri-istrinya, "Di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok?" Para istri-istri Rasulullah memahami maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di mana beliau suka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah Siti Aisyah. Selama di sana, Aisyah membacakan surat Al-Mu'awwijat, yakni surat-surat yang berisi mohon perlindungan, terdiri dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan doa-doa yang dia dapatkan dari Rasulullah. Kemudian Aisyah tiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, mengharapkan barokah darinya. Dari sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan minggu-minggu terakhir kehidupannya. 5 hari sebelum meninggal, panas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah, sakitnya makin keras. Beliau minta para sahabatnya untuk menyiramkannya. Para sahabat melakukannya dan menyiramkannya. Hingga akhirnya Rasulullah berkata, "Cukup, cukup." Ketika beliau merasakan kesehatannya membaik, maka beliau masuk masjid dengan kepala diikat, lalu duduk di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan orang-orang yang mengelilinginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para hadirin untuk membalas apa yang pernah beliau lakukan terhadap mereka, seperti jika ada yang dicambuk atau dicaci. Setelah itu, beliau sholat zuhur dan kemudian kembali lagi menyampaikan khutbahnya, juga berpesan kepada kalangan Ansor. Tak hanya itu, beliau pun sempat memuji Abu Bakar dengan ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling banyak melindungi aku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar.
Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, cukup dengan persaudaraan Islam dan kasih sayang, semua pintu yang ada di Masjid Nabawi harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat, sakit Rasulullah SAW kian parah. Beliau bersabda, "Mari berkumpul. Akan saya tuliskan wasiat untuk kalian, agar kalian tidak sesat setelah itu." Saat itu, berkumpul beberapa tokoh, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, "Sakit beliau sangat parah, sedangkan bagi kalian ada Al-Quran, cukuplah bagi kalian Al-Quran." Ahlul Bait berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang meminta dituliskan wasiat Rasulullah SAW, dan ada yang berpendapat seperti Umar bin Khattab. Akhirnya, Rasulullah SAW meminta mereka untuk beranjak. Namun pada hari itu, Rasulullah SAW sempat berwasiat 3 hal. Pertama, beliau berwasiat untuk mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Kedua, melanjutkan kembali pengiriman para utusan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Ketiga, perawinya lupa, kemungkinan adalah wasiat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau meneruskan pengiriman pasukan Usama, atau wasiat tentang sholat atau memperhatikan budak. Meskipun sakit Rasulullah sangat parah, beliau tetap sholat sebagai imam. Pada hari itu beliau masih sempat sholat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Namun, pada waktu sholat Isya, sakit Rasulullah semakin berat sehingga beliau tidak kuasa untuk keluar. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Beliau menjawab, "Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu." Rasulullah kemudian minta diambilkan air untuk mandi, lalu beliau mandi. Setelah itu beliau pingsan. Setelah sadar, beliau bertanya lagi, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Lalu beliau mandi lagi, kemudian pingsan lagi. Begitu hingga terjadi 3 kali. Setelah itu, Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Maka Abu Bakar mengimami sholat pada hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW sebanyak 17 kali. Aisyah radhiyallahu anha berulang kali memohon kepada Rasulullah SAW agar Abu Bakar tidak dijadikan sebagai imam sholat, supaya orang-orang tidak merasa berat kepadanya. Namun beliau menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam." Pada hari Sabtu atau Ahad, Rasulullah SAW merasakan sakitnya terasa ringan. Maka diapit oleh 2 orang. Beliau keluar untuk sholat zuhur. Sementara itu Abu Bakar sedang mengimami sholat. Ketika Abu Bakar melihatnya, maka Abu Bakar berusaha mundur. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Beliau berkata, "Dudukan saya di sampingnya." Maka Rasulullah SAW didudukkan di sisi kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah SAW dan memperdengarkan takbir kepada makmum. Pada hari Ahad, sehari sebelum wafat, Rasulullah SAW memerdekakan budaknya. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar. Senjatanya dihadiahkan kepada kaum muslimin. Pada malam harinya, Aisyah meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu, baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum. Hari itu hari Senin, ketika kaum muslimin sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira Rasulullah SAW akan sholat. Namun Rasulullah SAW melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Waktu duha tiba. Rasulullah SAW memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dia pun menangis.
Kemudian beliau membisikkannya lagi. Kali ini dia tersenyum. Di kemudian hari, setelah kematian Rasulullah SAW, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang kejadian tersebut. Maka Fatimah menjawab, Rasulullah SAW membisikkan kepadaku bahwa dia akan meninggal karena sakit yang dideritanya. Maka aku menangis. Kemudian beliau membisikkan aku lagi bahwa akulah dari keluarganya yang pertama menyusulnya. Maka aku pun tersenyum. Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin wanita di alam ini. Fatimah menyaksikan dengan sedih penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Dia pun berucap, betapa menderitanya engkau wahai bapakku. Namun Rasulullah SAW menjawab, tidak ada lagi penderitaan bapakmu setelah hari ini. Rasulullah SAW memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain, dan mencium keduanya, lalu berwasiat kepadanya. Kemudian terhadap istri-istrinya, beliau memberikan nasihat dan pesan-pesannya. Sakit Rasulullah SAW kian parah, namun beliau tidak lupa berwasiat kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, "Sholat, sholat, dan perhatikanlah budak-budak kalian yang kalian miliki." Diulanginya hal tersebut berkali-kali, maksudnya agar memperhatikan kedua hal tersebut. Mulailah saat-saat sakaratul maut. Rasulullah SAW berada di pangkuan Siti Aisyah. Saat itu, Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah SAW lalu memandang ke arahnya. "Mau aku ambilkan untukmu?" tanya Aisyah kepada Rasulullah SAW, karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW menyenangi siwak. Rasulullah SAW menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lalu digosokkannya siwak tersebut ke mulut Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah Muhammad SAW terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua tangannya dalam wadah tersebut dan mengusap ke wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya. Persis setelah beliau selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan dan jarinya. Matanya memandang ke arah langit-langit, bibirnya bergerak-gerak. Aisyah berusaha mendengarkannya. Beliau mengucapkan, "Bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para syiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui." Quran Surat An-Nisa ayat 69-70. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lemas dan akhirnya nyawanya terpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha, di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada usia Rasulullah SAW 63 tahun lebih 4 hari. Berita wafatnya Rasulullah SAW segera tersebar ke seantero Madinah. Anas berkata, "Tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar terang kecuali saat Rasulullah datang ke negeri kami, dan tidak pernah kami melihat hari yang lebih kelam dan gelap kecuali hari wafatnya Rasulullah SAW." Sementara ketika Rasulullah wafat, Siti Fatimah berkata, "Wahai bapakku, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Wahai bapakku, surga Firdaus tempatmu. Wahai bapakku, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada awalnya tidak dapat menerima berita yang sangat mengejutkan tersebut. Beliau berkata, "Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW tidak wafat. Dia hanya pergi menemui Tuhannya. Sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, dia kembali setelah diberitakan bahwa dia telah mati. Demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mati, akan aku potong tangan dan kakinya." Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar berita tersebut,
Beliau menuju masjid, kemudian masuk ke rumah Aisyah, lalu menuju jenazah Rasulullah SAW yang telah ditutup kain seluruh tubuhnya. Beliau singkap mukanya dan beliau cium seraya menangis. Kemudian Abu Bakar keluar. Saat itu Umar masih berbicara di depan manusia. "Duduklah wahai Umar," perintah Abu Bakar kepadanya. Namun Umar tak mau duduk. Maka Abu Bakar menemui orang-orang dan meninggalkan Umar. Beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah? Sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak pernah merasa Allah telah menurunkan ayat tersebut kecuali setelah Abu Bakar saat itu membacanya. Saat itu, semua orang menerima ayat tersebut, sehingga tidak ada orang yang diperdengarkan ayat tersebut kecuali dia membacanya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menyadarinya sehingga Abu Bakar membacanya. Aku terpana, kedua kakiku terasa lemas, sehingga aku jatuh manakala dia membacanya. Saat itu, aku baru sadar kalau Rasulullah SAW telah wafat." Sebelum para sahabat melakukan pengurusan terhadap jenazah Rasulullah SAW, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Terjadi dialog dan perdebatan antara golongan Ansor dan Muhajirin di Sakifah Bani Saidah. Namun akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Hal tersebut berlangsung hingga akhir malam Selasa menjelang subuh. Sementara jenazah Rasulullah SAW masih diselimuti kain. Kemudian pada hari Selasa, mereka baru memandikan Rasulullah SAW tanpa melepas kainnya. Yang memandikannya adalah Abbas dan Ali, dibantu oleh dua orang anak Abbas, Fadl dan Qasam, serta Syakran dan Usamah bin Jain dan Aus bin Khawli. Setelah itu mereka mengkafaninya, namun kemudian mereka berselisih di mana Rasulullah akan dimakamkan, hingga Abu Bakar berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dia dikubur di tempat dia meninggal." Maka segera Abu Thalha mengangkat tempat tidur di mana Rasulullah meninggal. Kemudian dia gali lubang dan membuat lahat di dalamnya. Sementara itu, kaum muslimin menyalatkan Rasulullah SAW secara bergantian di rumah beliau, dimulai dari sanak saudaranya, kaum Muhajirin, Ansor, wanita, lalu anak-anak. Pengurusan jenazah Rasulullah SAW selesai pada hari Selasa malam, yakni pada hari Rabu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.